Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Avalokiteswara Buddhaya. Namo Sitigarbha Bodhisattvaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Amitabha. Saudara, sekarang saya akan menjelaskan tata cara mengurus orang meninggal secara Buddhis. Poin B. Poin B adalah yang harus dilakukan dalam 16 jam sejak meninggal. Jadi maksudnya ini mulai orang tua kita meninggal sampai dengan 16 jam itu apa-apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Yang poin pertama, anak atau orang yang sangat dibenci dan yang paling disayangi jangan mendekati, karena akan menimbulkan rasa benci ataupun sayang kepada anak atau orang tersebut, sehingga lebih menambah penderitaan bagi orang yang menjelang meninggal dunia. Saudara, jadi di saat orang tua kita baru meninggal sampai 16 jam, ini diusahakan orang yang paling dibenci oleh orang tua kita atau orang yang paling disayangi oleh orang tua kita jangan mendekat. Kenapa? Karena orang yang paling dibenci kalau begitu mendekat, ini orang tua kita ini akan timbul rasa membenci, mendendam. Begitu timbul rasa mendendam, ini rohnya ini langsung terlahir di alam neraka. Begitu juga dengan sebaliknya. Bila mana orang yang sangat dicintai mendekat, terus orang tua kita itu akan terikat, akan berat untuk meninggalkan jasadnya ini. Nah, dengan alasan inilah, makanya ada dua jenis orang. Orang yang paling disayangi, orang yang paling dibenci. Dalam 16 jam itu diusahakan jangan mendekat di samping orang yang akan meninggal itu. Ya. Terus poin kedua, apabila penderita terjadi pendarahan saat meninggal, guna menghindari semut atau serangga lain yang merangkak ke mayatnya, keempat kaki ranjang bisa diganjal dengan mangkok yang berisi air, atau tubuh mayat sebelum 16 jam. Kalau dihinggapi serangga juga akan menambah penderitaan bagi mayat atau bagi orang meninggal, karena alaya winyana atau kesadaran ke-8 ini masih ada di jasadnya. Jadi saudara, poin kedua ini mengatakan kalau bila mana orang tua kita misalnya saat hidup kena kanker, itu biasanya begitu meninggal itu keluar darah. Nah, untuk menghindari semut merayap atau naik ke badannya, itu keempat kaki ranjang itu bisa kita kasih mangkok yang berisi air agar semutnya tidak naik. Ataupun bisa kita gunakan berbagai cara, kapur anti semut dan sebagainya, agar semut maupun lalat tidak menghinggapi tubuh orang yang meninggal ini. Karena manusia meninggal itu biasanya rohnya ini paling lambat meninggalkan jasmaninya itu 16 jam. Jadi dalam 16 jam ini diusahakan
jangan dihinggapi oleh berbagai binatang kecil. Karena bila mana dihinggap oleh semut, walaupun dia sudah mati, tapi kesadaran kedelapannya itu atau alaya winyananya, dalam bahasa Mandarin alayese, ini masih ada di tubuh jasmaninya. Tapi orang yang sudah meninggal ini walaupun kesadarannya masih ada, tapi dia sudah tidak bisa bicara. Nah, bila mana dihinggapi oleh semut, ini akan bisa menambah penderitaan bagi orang yang meninggal itu. Karena dengan alasan kesadaran tingkat kedelapannya itu atau kesadaran gudang dalam bahasa Indonesianya itu masih ada di jasadnya. Ataupun mungkin bisa dengan cara menggunakan seperti pakai kelambu yang biar lalat tidak masuk dan nyamuk tidak mendekat menggunakan kelambu. Terus yang poin ketiga, mayat yang baru meninggal atau orang yang baru meninggal dunia jangan langsung dimasukkan ke ruang es atau disuntik obat formalin. Ya. Obat maksudnya itu obat untuk agar dia tidak cepat busuk. Formalin ya, biasa suntik untuk orang meninggal. Nah, kenapa orang yang baru meninggal itu tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam ruang es? Biasa kalau kita lihat di luar negeri, di Taiwan, di Hong Kong, begitu meninggal, ini langsung dimasukkan ke dalam kamar es. Kamar es agar tidak busuk. Ataupun ada kebanyakan kita di umat di Indonesia, begitu meninggal segera disuntik formalin agar dia mayatnya itu tidak cepat busuk. Nah, kalau menurut agama Buddha itu tidak boleh. Kenapa? Karena di saat kesadarannya ini masih ada, kalau kita masukkan ke dalam ruang es, ini bisa membuat orang yang meninggal ini terlahir di alam neraka es. Ya. Jadi neraka itu bukan hanya panas saja. Ada neraka yang terbuat dari es, ada neraka yang api. Ya. Karena kesadarannya di saat meninggal atau dalam 16 jam masih belum meninggalkan jasad tubuh jasmaninya, kalau kita masukkan ke dalam ruangan es, ini akan bisa mencelakakan orang tua kita itu terlahir di alam neraka es. Ya. Nah, terus kenapa tidak boleh disuntik formalin ya? Banyak orang yang bertanya. Karena orang yang atau mayat yang disuntik formalin, ini formalin biasanya disuntikkan begitu meninggal harus disuntik formalin. Nah, inilah kalau disuntik formalin, di saat baru meninggal disuntik formalin, orang yang meninggal ini akan merasa menderita. Akan menderita. Karena kita bolak-balik, kita suntik. Di saat dia masih ada kesadaran, kita suntik, dia akan timbul rasa benci. Begitu timbul rasa benci, langsung terjatuh di alam neraka. Jadi hari ini ya tergantung Anda. Anda mau suntik orang tua Anda. Saya juga tidak bisa apa-apa, bener nggak? Ya, pokoknya tugas dari Bante adalah menjelaskan cara Buddhis. Dan cara-cara ini ada di kitab, di sutra-sutra, di kitab suci itu ada dijelaskan. Kenapa? Ya. Oleh karena itu, alasan kedua lagi, kenapa tidak boleh disuntik formalin? Karena kalau kita suntik formalin ini mayatnya ini akan lambat membusuk. Nah, kita tahu sifat dari manusia, ini terikat dengan badan jasmani. Nah, begitu nanti kalau kita tidak kita bakar atau kita menggunakan cara ditanam, dikuburkan, ini rohnya ini akan sering datang melihat
mayatnya itu. Karena mayatnya kan lambat hancurnya, rusaknya. Nah, kalau roh orang meninggal sering datang melihat badan jasmaninya, sering terikat dengan jasmaninya, ini akan terlahir di alam setan. Dalam alam setan, di mana alam itu setan yang terikat dengan badan jasmani. Dalam bahasa Mandarinnya adalah so si kue. So si kue itu adalah sejenis hantu yang menjaga badan jasmani. Makanya Buddhis menyarankan dibakar habis, rohnya tidak terikat, ya kan? Nah, jadi karena formalin ini harus disuntik, begitu meninggal harus segera disuntik. Lain kalau misalnya formalin itu bisa disuntik kalau setelah lewat 16 jam disuntik, biasa sudah nggak bisa disuntik formalin. Makanya agama Buddha atau cara Buddhis itu biasa dilarang kita untuk menyuntik formalin. Inilah alasannya. Terus yang keempat, jangan segera memandikan mayat atau ganti pakaian. Saudara, saya sering mengatakan biasanya masyarakat umum 100 orang meninggal itu rata-rata 100 orang mungkin terjatuh di alam neraka, alam setan maupun alam binatang. Kenapa? Karena kita lihat dari orang biasa, orang masyarakat yang meninggal. Begitu meninggal itu langsung segera dicuci, dimandiin, diganti pakaian. Kalau menurut dari Buddhis itu sangat dilarang. Kenapa? Karena alasan tadi. Alasan tadi yaitu alasan kesadaran tingkat ke-8 atau kesadaran gudang. Kesadaran gudangnya ini masih belum benar-benar meninggalkan tubuh jasmaninya itu. Kalau kita bolak-balik ini, orang yang meninggal ini akan merasakan penderitaan yang luar biasa. Ibaratnya seekor labi-labi yang dikupas kulitnya hidup-hidup. Begitulah menderitanya. Makanya Buddhis melarang sebelum lewat 16 jam. 16 jam paling lama ya. Ada orang yang sampai 12 jam baru diganti pakaian, baru dibersihin badan. Nah, lebih bagus memang 16 jam, lebih terjamin. Ya. Nah, jadi kalau umat Buddha meninggal, orang tua kita meninggal, lain kali Anda harus ingat. Begitu meninggal sampai 16 jam jangan disentuh. Jangan diganti pakaian, jangan dibersihin tubuhnya. Yang hanya boleh dilakukan itu apa? Hanya membaca Amitofo. Amitofo, Amitofo, Amitofo. Hanya boleh membaca Amitofo. Terus orang lalu bertanya, banyak umat bertanya, Bante, suhu, kalau 16 jam itu apa mayatnya itu apa enggak keras? Kan nanti susah ganti pakaiannya. Bagi Anda yang belum pernah menyaksikan saudara, Anda mungkin tidak percaya. Tetapi bagi saya sendiri, saya sudah sering mengurus orang yang meninggal. Itu biasa umat Buddha kalau meninggal dibacain Amitofo 12 sampai 16 jam. Setelah 12 jam maupun 16 jam, ini tubuhnya ini masih lembut. Masih lembut. Mau diganti pakaian pun gampang. Jadi begitu hebatnya. Itulah hebatnya kekuatan dari melafal nama Buddha Amitabha. Kalau bagi Anda yang belum pernah menyaksikan kejadian, mungkin ini ibaratnya seperti omong kosong. Tapi bila mana Anda benar-benar menyaksikan, menemukan hal ini, maka Anda berpikir luar biasa. Kekuatan dari para Buddha, para Bodhisattva itu luar biasa. Dengan melafal nama Buddha saja, tubuhnya ini bisa begitu lembut lunak. Badannya itu atau mukanya ini kelihatan
lagi tidur, tidak kelihatan seperti orang meninggal. Jadi itulah hebatnya kekuatan dari melafal nama Buddha, saudara. Melafal nama Buddha itu bukan omong kosong, tapi kisah nyata. Banyak umat yang mengatakan alam Sukawati itu omong kosong, tidak ada. Kalau bagi orang yang mengatakan kata-kata ini, saudara, saya jamin suatu saat Anda meninggal itu akan terlahir di neraka Awiji. Kalau Sukawati tidak ada, alam Sukawati omong kosong, berarti Sakyamuni Buddha itu berbohong kepada kita. Seorang Buddha tidak mungkin berbohong, saudara. Kalau berbohong tidak mungkin menjadi Buddha. Tidak mungkin menjadi Buddha. Kalau Sukawati tidak ada, saudara, tidak mungkin kita melihat banyak kisah-kisah nyata. Ada orang yang melafal Amitabha, Amitabha, Amitabha. Sampai berapa hari kemudian, 3 hari kemudian, 1 minggu kemudian, mau meninggal, Amitabha akan datang memberitahu bahwasanya 3 hari lagi dia akan datang menjemput. Kalau omong kosong Amitabha tidak ada, apa mungkin akan muncul datang akan memberitahu kepada orang yang melafalkan nama Buddha? Makanya saudara, kalau Anda sendiri tidak percaya melafal nama Buddha, itu urusan Anda sendiri. Diam saja. Jalankan tugas Anda sendiri. Jangan pula Anda sudah tidak percaya terus sebarluaskan, memfitnah. Maka suatu saat Anda meninggal itu mukanya akan berubah hitam. Karena biasanya manusia kalau meninggal mukanya berubah hitam, ini rata-rata terjatuh alam neraka. Tradisi apapun kepercayaan Anda itu terserah Anda. Sekte apapun kepercayaan Anda itu terserah Anda. Mahayana, Theravada, Tantrayana juga ajaran Buddha. Bila mana Anda percaya Theravada menjelekkan Mahayana, ibaratnya sama Anda menjelekkan Sakyamuni Buddha. Bila mana Anda percaya Mahayana menjelekkan Tantrayana, sama Anda menjelekkan Sakyamuni Buddha. Jadi bila mana Anda seorang umat Buddha fanatik dengan satu sekte, terus menjelekkan sekte yang lain, sekte dalam agama Buddha, maka saya menganjurkan Anda pindah agama saja. Kenapa? Sama saja. Anda belajar Mahayana, belajar Theravada, terus menjelekkan sekte lain. Berarti menjelekkan Sakyamuni Buddha. Jadi apa gunanya Anda percaya agama Buddha? Lebih baik pindah agama. Maka ingat pesan dari saya. Belajar agama Buddha, jangan fanatik dengan satu sekte. Pelajarilah 3 sekte agar Anda tahu, oh sekte ini Mahayana mempelajari apa, Theravada mempelajari apa, Tantrayana mengajari apa. Jadi Anda itu jangan sempit pikiran. Jangan sempit pikiran, sempit hati. Menganggap, oh saya ini ajaran yang murni. Ajaran murni yang bagaimana? Anda menganggap diri Anda adalah murni, tapi orang lain mengatakan Anda itu sempit hati. Ya. Jadi mesti kita ingat, belajar agama Buddha itu jangan belajar fanatik. Belajarlah untuk lapang dada, pikirannya lebih luas untuk bisa menerima semua. Makanya Buddha mengajarkan Buddhayana. Buddhayana adalah non-sekte, saudara. Makanya di Indonesia, kenapa di Indonesia adanya Buddhayana? Karena Sukong Bante Asin membuat aliran apa? Membuat perkumpulan Sangga Agung Indonesia dalam lingkungan Buddhayana. Ini agar para anggota Sangga yang mengikuti Sangga Agung Indonesia memiliki wawasan Buddhayana, wawasan non-sekte. Buddhayana ya oke, kita pelajari, Mahayana ya oke, Theravada oke, Tantrayana oke, kita pelajari.
Jadi saudara harus benar-benar ingat, kalau umat Buddha belajar agama Buddha menjelekkan sekte lain, nah lebih baik pindah agama saja. Karena Anda itu adalah virus bagi agama Buddha. Itu perusak bagi agama Buddha. Terus, jadi kenapa tidak boleh dimandiin atau diganti pakaian? Karena alasan alaya winyana dari orang yang meninggal itu belum benar-benar meninggalkan tubuh jasmani, maka tidak boleh disentuh. Terus, yang selanjutnya, jangan menangis atau membicarakan kata-kata yang sedih atau kata-kata perpisahan supaya tidak menimbulkan keterikatan. Nah ini, kalau bagi umat biasa, orang masyarakat umum, biasa begitu orang tua meninggal ini kan suka menangis, menggoyang-goyangkan tubuhnya. Ini sebenarnya sangat dilarang. Jadi kalau umat Buddha, sebagai umat Buddha, kalau orang tua kita meninggal, jangan kita menangis di sampingnya. Karena kalau kita menangis, ini membuat orang tua kita ini merasa berat untuk meninggalkan dunia ini. Jadi cara terbaik adalah, makanya yang kemarin saya pernah mengatakan, poin pertama adalah menasehati orang yang sakit atau orang yang baru meninggal agar meninggalkan dunia fana ini. Nah, kalau kita menangis di samping orang yang meninggal, ini membuat dia itu makin terikat dan tidak ikhlas untuk meninggalkan anaknya. Bagi orang duniawi mungkin mengatakan, masyarakat umum, wah, anak ini tidak berbakti sekali. Orang tua meninggal saja tidak boleh menangis. Bukan tidak boleh menangis, tetapi dalam waktu 16 jam ini diharapkan tidak menangis di samping orang yang meninggal, tidak menangis di samping mayat. Karena dengan menangisnya Anda, ini akan membuat orang tua Anda itu makin terikat dan tidak pengen meninggalkan dunia ini. Sehingga dia terikat dengan dunia ini, nanti terlahir di 3 alam sengsara. Ya. Terus poin ke-6, jangan menyentuh atau memindahkan mayat. Diutamakan dengan gaya yang paling nyaman baginya. Jadi bagaimanapun kondisi meninggalnya orang tua kita, ada yang duduk, ada yang terbaring. Bagaimanapun pun kondisinya di saat meninggal, biarkan, jangan disentuh, jangan dipindah-pindahkan. Yang hanya boleh dilakukan melafal nama Buddha sampai 16 jam. Itu ingat. Karena sebelum lewat 16 jam kalau kita pindahkan, kita bolak-balik, ini membuat orang meninggal makin menderita. Bisa membuat orang meninggal terlahir di 3 alam sengsara. Alam setan, alam binatang, alam neraka. Jadi ingat, bagaimanapun kondisi orang tua kita meninggal, dibiarkan dengan kondisi yang paling nyaman dan membaca nama Buddha. Kalau bagi Anda yang belum percaya dengan alam Sukawati, Anda bisa melihat banyak VCD kisah-kisah nyata, saudara. Ada satu umat, dia 7 hari lagi akan meninggal dunia. Sudah dikasih tahu oleh Amitabha Buddha bahwasanya 7 hari lagi saya akan datang menjemput Anda. Maka selama 7 hari ini, umat awam loh, bukan biku sangga, umat awam. Umat awam ini, makanya dia duduk di kursi. Hari terakhir, mulai hari pertama sampai hari ke-7, terus setiap hari pagi, sore, malam, melafalkan nama Buddha, Amitabha, Amitabha, Amitabha. Bahkan jam berapa mau meninggal, dia sudah tahu. Hari ke-7 jam 12 siang, dia sudah tahu akan meninggal. Maka hari ke-7, sebelum waktu menunjukkan pukul jam 12, umat itu sudah duduk bersila. Duduk bersila sambil membacakan Amitabha, 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 Amitabha. Tepat jam 12 lewat 2 menit meninggal.
Kalau Anda mengatakan Sukawati itu tidak ada, apa mungkin? Bahkan seorang sangga saja, seorang biku sangga saja, belum tentu meninggal dengan cara duduk, tahu waktu meninggalnya kapan. Jadi apakah Anda tidak percaya dengan alam Sukawati? Saya mengatakan Anda itu memang tidak ada karma baik. Tidak ada karma baik untuk melafalkan nama Buddha. Tidak ada karma baik untuk mendengarkan nama Buddha Amitabha. Sungguh kasihan Anda. Ada lagi satu umat cewek. Dia 3 hari lagi mau meninggal. Nah, suaminya ini tukang potong babi. Dan di saat potong babi, suaminya ini selalu menyuruh istrinya menekan kaki babi. Menekan kaki babi. Nah, istrinya ini pertamanya sangat menderita sekali. Tapi setelah dikasih bimbingan oleh seorang biku, oleh biksu ini mengatakan, ya dengan kondisi yang ada ini, maka gunakan kesempatan untuk melafal nama Buddha. Maka di saat suaminya memotong babi itu, sebelum dipotong maka istrinya itu sudah mulai memberikan trisarana kepada babi ini. Dan menasihatkan sang babi itu untuk melafal nama Buddha. Maka di saat suaminya memotong babi itu, istrinya menekan penuh dengan kesadaran, penuh dengan konsentrasi melafal Amitofo, 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 Amitofo. Sehingga setiap ekor babi yang dipotong, ini terlahir di alam Sukawati. Ternyata 3 hari sebelum meninggalnya istri ini, makhluk dari alam Sukawati ini muncul di depan rumahnya dan mengasih tahu kepada sang istri ini, bahwasanya 3 hari lagi saya akan menjemput Anda ke alam Sukawati. Terus istrinya ini pertamanya dia berpikir, wah mungkin karena suami saya banyak memotong babi, sehingga babi ini datang meminta nyawa. Tetapi ternyata makhluk atau para dewa yang muncul itu mengatakan, saya bukan datang mau mengambil nyawa Anda, tetapi saya datang mau berterima kasih. Karena di saat suami Anda memotong saya, Anda penuh dengan kesadaran, penuh dengan cinta kasih, melafal nama Buddha Amitabha dan memberi trisarana kepada saya. Sehingga saya memiliki satu kesempatan yang baik untuk mendengarkan nama Buddha Amitabha. Maka kami bisa terlahir di alam Amitabha. Jadi makhluk yang munculnya itu, yang memberitahu kepada sang istri itu, sebenarnya adalah sekumpulan babi yang pernah dipotong oleh suaminya. Jadi saudara, seekor babi yang mendengarkan nama Buddha Amitabha saja bisa terlahir di sana. Apalagi kita manusia yang bisa melafal nama Buddha sendiri. Makanya saya mengatakan, kalau ada manusia yang tidak pintar atau istilahnya memfitnah orang, mencaci maki orang yang melafal nama Buddha, itu manusia yang paling kasihan di dunia ini. Manusia yang tidak memiliki karma baik. Yang sudah ditunjukkan jalan oleh Sakyamuni Buddha, tapi tidak memiliki karma baik untuk menjalankannya. Ya. Jadi kembali lagi cerita poin ke-6. Jadi tidak boleh dipindah-pindahkan. Dalam kondisi apapun orang tua kita meninggal, biarkan saja. Jangan disentuh. Yang hanya boleh dilafalkan nama Buddha Amitabha. Amitofo, Amitofo. Poin ke-7. Setelah menghembuskan napas terakhir, apabila terdapat selang yang terpasang di mulut atau hidung agar pelan-pelan dikeluarkan. Jadi biasanya kalau orang tua kita lagi sakit, biasa kan dipasang infus, dipasang selang. Karena biasa saat pasang selang, ini sangat sakit sekali. Tapi selang kalau saat dicabut, ini biasa tidak terasa sakit. Jadi kalau orang tua kita meninggal, ada selang, ada jarum, ini pelan-pelan dikeluarkan.
agar dia bisa lebih leluasa, tidak merasakan rasa sakit karena adanya selang, adanya jarum. Terus kedelapan, menaburkan pasir atau cingkwang mingsa, ya, pasir mantra, dan meletakkan kertas mantra dan menutup dengan selimut mantra. Pasir mantra itu pasir. Pasir terus dibacain mantra sebanyak puluhan ribu kali. Terus kertas mantra, ya, kertas mantra ini berisikan mantra-mantra dari Tantrayana, ya. Terus selimut mantra, yaitu dalam bahasa Mandarinnya Wang Sempe. Wang Sempe ini nama aslinya adalah Tolonipe, tapi kemudian banyak dipakai untuk orang meninggal, ditutup di badan orang yang meninggal, maka kemudian lama-kelamaan berubah nama menjadi Wang Sempe. Aslinya adalah Tolonipe, ya. Nah, jadi kertas mantra ini namanya Colun, dan Cingkwang Mingsa pasir mantra. Ketiga jenis ini kita tabur. Pasir kita tabur di mana? Yaitu di kening, kerongkongan, dada, dan kedua tangan. Di kedua tangan ini, ya, kiri dan kanan. Nah, di matitik. Nah, terus pasir kertas mantra ini ditaruh di dada. Dan selimut mantra ini ditutup. Kalau misalnya saat meninggal mukanya sangat jelek kelihatannya, ditutup sampai ke kepala. Tapi kalau kelihatan mukanya bagus, cukup ditutup sampai leher. Nah, jadi nanti waktu dibuka nanti kelihatan ada pagodanya. Seperti pagodanya. Nah, pagodanya ini harus menghadap ke kepala, jangan terbalik. Terus yang ke-9, pelafalan nama Buddha dilakukan per grup atau per shift secara gantian agar tidak terputus-putus. Masing-masing grup terdiri dari 2 atau 3 orang. Dengan waktu pelafalan per shift maksimal 2 jam. Saudara, jadi biasa kalau umat kita meninggal, itu kita melafalkan nama Buddha. Nama Buddha Amitabha. Jadi karena selama 16 jam, 1 jam kita bagi 1 shift kita bagi 2 jam. Nah, ini lebih baik paling lama 2 jam, jangan lebih. Karena biasa kalau kita 2 jam aja itu sudah merasakan capek. Capek sekali. Makanya paling lama 2 jam. Tapi kalau orangnya rame, banyak umat Buddha yang bisa bagi shift, lebih bagus mungkin 1,5 jam atau 1 jam. Karena kita melafal itu harus penuh dengan konsentrasi, memvisualisasikan Buddha memberkati orang yang meninggal itu. Nah, karena 16 jam maka perlu kita bagi shift. Kalau 1 shift 2 jam berarti mesti ada 8 shift. Kalau 1 shift 2 orang ada 8 shift berarti harus ada 16 orang. Nah, inilah caranya. Jadi tujuan kita bagi shift supaya orang yang melafal nama Buddha ini bisa penuh dengan konsentrasi. Karena kalau kita terlalu lama membaca biasa capek. Kalau sudah capek kita tidak konsentrasi. Nah, oleh karena itu, kenapa hari-hari biasa atau hari-hari sembahyang kita itu mesti sering ke wihara, saudara. Karena supaya umat-umat di wihara itu kenal dengan kita. Di saat kita meninggal, itu banyak umat Buddha datang ke rumah kita membantu kita melafalkan nama Buddha Amitabha. Tapi kalau hari biasa kita tidak pernah ke wihara, tidak pernah ikut liamkeng, tidak pernah ikut sembahyang,
Di saat kita meninggal, siapa yang mau datang ke rumah kita? Nah, jadi hari-hari sembahyang, hari biasa itu perlu sekali. Perlu sekali. Dimanapun Anda berada, di daerah tempat Anda ada wiharanya. Apalagi dari wihara-wihara yang di bawah lindungan Budayana Sangga Agung Indonesia, banyak sekali di pelosok-pelosok desa. Anda bisa mengikuti kebaktian, sembahyang, dan sebagainya. Dan poin ke-10, jangan selalu memeriksa suhu badan penderita atau mayat, kecuali anggota sangga. Karena di Wei Si Xie, di satu sutra namanya Wei Si Xie, ya, bahasa Indonesianya saya tidak mengerti namanya apa. Dalam bahasa Mandarinnya Wei Si. Dalamnya itu dikatakan, manusia di saat meninggal, mulai meninggal sampai 16 jam, ini biasa ada 6 titik. Ada 6 titik yang paling lambat dinginnya. Jadi dalam arti kata, mulai meninggal sampai 16 jam, ini biasanya ada 6 titik. Ya, ada 6 tempat yang salah satu titiknya ini paling lambat dingin. Yang pertama adalah ini, kepala, atas kepala. Jadi kalau manusia misalnya kalau dalam begitu meninggal sampai 16 jam, yang paling lambat dinginnya di atas kepala, wah ini paling baik, paling bagus. Kenapa? Ini di sutra itu dikatakan, ini rata-rata manusia ini terlahir di alam Sukawati. Di alam Sukawati. Jadi seperti Master Ingkwang Tase, sesepuhnya Malavanama Buddha, Master Ingkwang, meninggal sampai berapa belasan jam, kepalanya ini masih hangat sekali seperti air panas. Ya, deh, ini terlahir di alam Sukawati. Yang kedua, atau daerah kening, ini rata-rata terlahir di alam surga. Yang ketiga, ini daerah sekitar dada. Ini rata-rata terlahir di alam manusia. Yang keempat, titik keempat, perut. Jadi kalau atas kepala, kening, dan dada, ini 3 tempat yang baik. Kalau sudah mulai dari perut, itu sudah tidak baik. Karena kalau manusia begitu meninggal sampai 16 jam, ini di lain tempatnya sudah dingin semua, terus di perut masih panas terus. Ini biasa manusia terlahir di alam setan kelaparan. Nah, kalau di sikunya kaki, ya, di sikunya kaki, ini biasa terlahir di alam binatang. Yang paling parah adalah manusia begitu meninggal sampai 16 jam, di 5 titik lainnya sudah dingin, tetapi di telapak kaki, di telapak kakinya masih panas. Ini manusia terlahir di alam neraka. Makanya di sini dikatakan jangan selalu memeriksa suhu badan, karena ada sejenis umat Buddha yang mengerti tentang ini, karena pernah membaca buku ini, pernah menjelaskan penjelasan buku ini, sehingga dia sudah tahu, terus sering diperiksa. Oh masih dingin enggak? Oh masih dingin, masih panas enggak? Nah, ini tidak boleh. Nah, kalau kita sebagai anggota sangga juga mau pegang juga kita ada membacain mantra. Bacain mantra dulu. Karena nanti kalau Anda sebagai umat biasa, nanti beberapa menit terus dipegang, dirasa. Nanti orang yang meninggal ini bangun pula. Apa yang kamu pegang-pegang?
lari pula nanti Anda. Ya, jadi tidak boleh sering memeriksa suhu badan bagi orang yang meninggal. Ya. Terus 11, jangan mempersembahkan nasi yang diletakkan di ujung kaki. Dan jangan juga membakar kertas sembahyang karena akan menambah keterikatan bagi mayat. Jadi kalau kita melihat tradisi kita Chinese, itu biasa suka mempersembahkan semangkok nasi. Semangkok nasi yang taruh di ujung kaki. Terus mangkok nasi itu ditancap sumpit, satu pasang sumpit. Ada satu kejadian di Taiwan. Ada satu nenek tua. Sebelum meninggal, ini anaknya sudah menaruh nasi di ujung kaki. Karena orang dulu kan biasa mengatakan sebelum meninggal kasih persembahan agar dia tidak terlahir di alam setan kelaparan. Ini sebenarnya pandangan salah atau pengertian yang salah. Nah, kejadian nyata ini, kisah nyata ini, di saat nenek tua ini belum meninggal, anaknya sudah mempersembahkan nasi di ujung kakinya. Sehingga orang tuanya ini tidak mati-mati. Tidak bisa meninggal. Akhirnya orang tuanya ini menunjuk terus. Karena dia sudah tidak bisa bicara, tunjuk terus, tunjuk mangkok. Maksudnya semangkok nasinya itu agar dipinggirkan. Agar disimpan. Maksudnya itu menghambat dia untuk meninggal gitu loh. Nah, akhirnya nasinya itu diangkat, tidak lama kemudian langsung meninggal. Langsung meninggal. Jadi saudara, sebenarnya kita umat itu kadang-kadang mengikuti apa yang dilakukan orang dulu, terus kita nggak ngerti. Padahal sebenarnya persembahan nasi yang ditancap sumpit itu ada ceritanya. Jadi ceritanya begini. Zaman dulu ini ada sepasang suami istri. Terus si suaminya ini karena melakukan pelanggaran hukum, akhirnya dijatuhin hukuman, dipancung mati, dipotong kepala. Yang zaman dulu kan biasa memang dipakai hukuman mati, ya mungkin dipotong kepala. Nah, sang suami ini karena melakukan pelanggaran hukum, maka dijatuhin hukuman mati dan akan dipancung. Nah, karena si istrinya ini sangat sayang dengan suami, akhirnya hari hukumannya itu telah tiba. Dan si istri juga pagi-pagi sudah mulai masak nasi, masak sayur, masakan yang enak, daging-daging yang enak, untuk memberikan kepada suaminya. Maksudnya ini makanan terakhir kali untuk suaminya selagi masih hidup. Nah, akhirnya istrinya juga masak yang enak, terus bawalah ke penjara, ke tempat pemancingannya. Karena zaman dulu itu semuanya menggunakan jalan kaki, sehingga sang istri begitu sampai ke penjara, ini suaminya sudah dijatuhi hukuman mati. Jatuhi hukuman mati. Nah, karena sang istrinya ini waktu itu karena membawa makanan hanya untuk memberikan makan kepada suami, tapi begitu sampai di tempat, suaminya telah meninggal. Akhirnya nasi pun telah dikeluarkan, nasi dikeluarkan dan sayur-sayur dikeluarkan. Dan saat itu tidak membawa dupa, hiu. Nah, digunakanlah sepasang sumpit 2 batang digunakan sebagai pewakil atau mewakil hiu. Ibaratnya hiu gitu loh. Nah, sumpit itulah digunakan sebagai hiu,
terus sembayang-sembayang terus ditancap. Makanya orang dulu karena dia tidak membawa hiu, terus digunakan sebagai hiu, terus ditancap. Juga tidak bawa tempat tancap dupa, akhirnya ditancap di atas nasi. Nah, orang sekarang melihat, wow, orang dulu begitu, akhirnya orang sekarang juga demikian. Nah, persembahan nasi, terus mungkin dikasih telur, terus ditancapi sepasang sumpit. Padahal itu ada kisahnya, kejadiannya. Tapi orang sekarang, generasi muda sekarang, apa yang dilakukan artinya apa? Dia tidak tahu. Yang tahu orang dulu begitu, ya juga begitu. Jadi saudara, apa yang kita lakukan hari ini, kita tuh mesti tahu maknanya apa, artinya apa, baru kita lakukan. Jangan orang dulu melakukan demikian, terus kita melakukan ini. Orang dulu melakukan ini, terus kita melakukan ini. Sama ibaratnya orang dulu bakar-bakar kertas, orang sekarang juga ikut-ikut bakar kertas. Padahal bakar kertas itu artinya apa? Ditanya, dia juga tidak tahu. Katanya, oh itu untuk orang tua kita agar ada uang pakai. Ya, jadi ceritanya dari tidak boleh diletakkan nasi yang di ujungnya ditancap. Sumpit itu jangan ditaruh di sana. Kalau Anda mau memberikan persembahan, ya kasih semangkok nasi dan 6 mangkok sayur. 6 jenis mangkok sayur. Nah, memberikan persembahan. Dan tidak perlu nasi di atas nasi terus ditaruh telur putih. Juga tidak perlu. Itu kepercayaan atau tradisi yang tidak berpedoman. Itu namanya tahayul. Makanya umat Buddha tidak perlu melakukan gitu. Jadi pagi hari kita mau memberikan persembahan kepada orang tua kita, ya 1 nasi 6 sayur. Tengah hari 1 nasi 6 sayur. Malam hari 1 nasi 6 sayur tetap. Jadi 1 hari 3 kali ganti. Kalau Buddha memberikan persembahan kepada Buddha pagi sampai siang, malam tidak perlu ada persembahan. Cukup taruh buah-buahan. Ya. Jadi itulah sejarahnya kenapa orang sekarang selalu mempersembahkan nasi ya, yang ditaruh di ujung kaki. Nah, nanti lain kesempatan saya akan menjelaskan sejarah adanya kertas sembayang, orang bakar-bakar kertas sembayang. Jadi hari ini saya ceramah sampai poin ke-11. Poin B yang ke-11. Tapi poin 11 ini belum selesai, nanti saya akan menjelaskan tentang kertas sembayang. Dan hari ini cukup sekian dulu. Semoga Anda bisa mengerti ya. Oh, sejarahnya adanya nasi di ujung kaki itu demikian. Nah, lain kali saya akan menjelaskan lagi tentang sejarah adanya bakar-bakar kertas. Ya. Hari ini cukup sampai sekian dulu saudara. Semoga Anda selalu hidup berbahagia setelah mendengarkan ceramah ini. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Namo Amitabha.